Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih selalu dalam lindungannya, sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita semua, sehingga kita bisa dan semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Ibu, saya bersama teman-teman di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bisa hadir pada acara ini. Dan kami juga sangat mohon maaf kepada Bapak Ibu, karena kami di sini belajar dan diberi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Di mana susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan yang kedua yaitu nanti pemaparan materi tentang budaya positif, yang terakhir penutup. Untuk lebih menghemat waktu, kami mulai dengan acara pertama, yaitu dengan harapan acara ini berjalan lancar dan bermanfaat. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah acara kedua, pemaparan materi tentang budaya positif. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan kita, yaitu Bapak Badrul. Kepada Bapak Badrul kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Kamar, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang kenal. Saya di sini kebagian beberapa materi. Beliau, saya perkenalkan, beliau Pak Sasmito dari SMP 1 Arjasa. Yang pakai kacamata ini Bapak Rifai dari guru pelajaran keempat. Ya Pak? 5. Yang pakai dasi Bapak Jaka, ini dari SMK Negeri 1 Arjasa. Yang terakhir saya sendiri.
Jadi di sini saya dapat materi tentang nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Sebelum ke materi, saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menuliskan sebentar. Diri saja ya, sebentar Mbak Yudi. Kayaknya suasananya sudah mulai agak serius ini. Silakan Pak Yudi tuliskan hal yang paling rahasia menurut Pak Yudi. Di keluarga atau di kompleks sekolah? Sebentar Pak Yudi, jangan dikasih tahu ke Pak Nurrahman. Jangan dikasih tahu Pak Nurrahman. Terserah Pak Yudi. Pokoknya itu jangan sampai ada orang yang tahu Pak Yudi. Ini sekaligus game Pak Ibu. Materi sekaligus game. Sudah? Kalau sudah Pak Yudi, digenggam erat. Instruksinya seperti ini. Digenggam erat, Pak Nurrahman, orang di sebelahnya bertugas bagaimana caranya membuka rahasia itu. Baik itu mau dirayu, mau dipaksa, tapi jangan sampai tonjok-tonjokan Pak. Monggo silakan Pak Nurrahman. Bisa dirayu, Pak Yudi mempertahankan. Jangan sampai Pak Nurrahman mampu membuka itu. Boleh menyentuh kan? Boleh. Silakan. Silakan Pak Yudi, Pak Nurrahman. Pakai bahasa seraba. Bebas, bebas. Bukan ini apa ini? Bisa lama-lama gimana? Ini apa sih ini dulu apa ini? Kertas. Isi apa? Kertas itu isinya apa? Maksudnya tulisannya apa? Ada tulisannya? Tulisannya yang menjelaskan Boleh nyogok, boleh nggak apa-apa. Nyogok. Nggak salah nyogok, boleh nggak apa-apa. Pak Yudi, rahasia ini boleh nggak saya tahu? Hanya berdua saja. Kalau berdua itu bukan rahasia. Rahasia itu satu orang. Oh. Terus dengan cara apa saya Pak Yudi bisa membuka rahasia ini? Kalau yang namanya rahasia dengan cara apapun rahasia itu. Kalau dipaksa. Ternyata Pak katanya tidak bisa dipaksa, tidak mau dikasih tahu karena rahasia itu hanya dialah yang tahu, tidak boleh ada orang lain. Jadi Pak Nurrahman nyerah. Kalau melihat dari kata-katanya, saya menyerah sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu, yang bisa mengkontrol diri kita itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Begitu. Jadi kami di sini guru jangan beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak didik kita sesuai dengan harapan kita. Jadi yang bisa merubah anak itu sendiri, dirinya sendiri dengan kita sebagai guru hanya mengarahkan ke hal-hal yang benar seperti itu. Mereka kalau dipaksa tidak bisa Bapak. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi yang memiliki kontrol itu adalah kita sendiri. Yang awalnya dari stimulus respon bergeser ke teori pilihan. Ini perbedaannya. Kalau di teori kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi kalau di teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang pilihan-pilihan mereka. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori pilihan, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya itu dianggap
sesuai dengan diri kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh William Glasser bahwa apa namanya, yang bisa mengkontrol diri kita itu hanyalah kita sendiri, bukan orang lain. Percuma Bapak Ibu kita mau apa namanya usaha keras-kerasan terhadap peserta didik kita, kalau peserta didik itu tidak mau berubah di dalam dirinya. Biasanya sifatnya itu sementara. Nanti akan diperjelas oleh pemateri selanjutnya kalau saya nanti melangkai. Jadi begini, di sini ada istilahnya motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Ini sebagai pembuka saja, nanti pemateri selanjutnya siapa Pak? Yang apa? Kalau motivasi intrinsik itu, saya sekilas saja Bapak Ibu, karena nanti kita sama Pak. Kalau motivasi intrinsik itu datangnya dari luar, dari orang lain. Jadi contohnya siswa terlambat dihukum. Jadi dia besoknya tidak terlambat lagi, berubah karena faktor intrinsik. Tapi yang diharapkan seperti teorinya William Glasser itu, diharapkan itu intrinsik, bagaimana mereka itu sadar dari dirinya sendiri. Ini yang berat sebagai guru, kita sebagai guru berat untuk membentuk apa namanya, siswa itu berubah menurut dari dalam dirinya. Jadi untuk mendisiplinkan diri peserta didik, kita perlu tahu dulu sebenarnya disiplin itu apa sih seperti itu. Kalau menurut William Glasser itu, jadi disiplin itu sebenarnya belajar Bapak Ibu. Ini bergeser makna di dunia kita, bergeser makna bahwasanya disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dengan kepatuhan seperti itu. Jadi seolah-olah disiplin itu mengarah ke tata tertib atau ke peraturan-peraturan. Padahal secara awalnya itu disiplin itu adalah belajar. Bagaimana kita belajar tertib, belajar ya seperti ini termasuk kedisiplinan. Jadi pendidikan kita mengharapkan 6 nilai kebajikan Bapak Ibu, yang seperti yang diluncurkan oleh Pak Menteri tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Harapan pendidikan kita untuk selanjutnya yaitu pemateri selanjutnya. Oke Bapak Ibu, sebelum ke pemateri selanjutnya, karena saya lihat kondisi suasana ini kurang seperti itu ya. Saya punya suatu game konsentrasi, main clue Bapak Ibu. Cluenya bumi itu bulat. Mungkin Bapak Ibu sering sama peserta didiknya. Bumi itu bulat. Jadi kalau 6 itu 1, 8 itu 2, 8 tambah 8 itu 1. Kalau 10 tambah 10 berapa Bapak?
itu bulan. Hah? Nanti dapat kopi. 10 tambah 10. Salah kok. Buli itu bulan. 10 tambah 10 itu berapa? 8 tambah 8 1. Jadi 10 tambah 10 itu 1 Bapak Ibu. Dilihat keluarnya Bapak Ibu. Keluarnya bumi itu bulan. Jadi yang dihitung bulannya saja Bapak Ibu ya. 10 tambah 10 20 cuma nolnya 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, saya sampaikan pada Pak Badrul. Mudah-mudahan materi tadi yang disampaikan bermanfaat. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Bapak Rifai. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifai, unit tugas di SDM Panjinaker 5 di Desa Panjinaker. Jadi saya coba-coba untuk ikut calon guru bergerak. Jadi alhamdulillah lulus pada angkatan 9, itu pun saya sebelumnya pada angkatan 8. Jadi lolos saya untuk mengikuti calon bergerak ini adalah pada angkatan 9. Yang kedua, terima kasih kehadiran Bapak Ibu pada malam ini, sehingga kita sama-sama sharing saja sebenarnya, artinya kita sama-sama belajar. Karena saya juga walaupun ikut bergerak, jadi tidak ada kemungkinan besar di situ untuk saya lebih bisa menguasai dan lebih dalam hal materi. Jadi kita sama-sama sharing, kita santai saja. Jadi untuk hari ini saya kebagian terkait dengan, mohon maaf kita berdiri ya, eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan kemudian restitusi. Namun sebelum saya ke materi, saya ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah pemberian hukuman, apakah artinya Bapak Ibu setuju ketika pemberian hukuman itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Setuju ya. Jadi ada satu orang menjawab, yang ibu-ibu setuju tak apabila di situ tingkat disiplin anak itu bisa meningkatkan prestasi anak, bisa mendisiplinkan anak? Hukuman. Setuju ya. Yang lain? Setuju tergantung hukumannya. Ya, setuju tergantung hukumannya. Pertanyaan yang kedua adalah pemberian hadiah lewat, apakah juga bisa nanti untuk dapat mencapai prestasi siswa, prestasi anak? Ya. Pemberian penghargaan. Setuju ya Pak ya? Setuju. Jadi kemudian yang pertama adalah terkait dengan kedisiplinan anak, membantu menyesuaikan, setuju. Kemudian yang kedua adalah pemberian hadiah atau reward, itu setuju juga untuk dapat meningkatkan prestasi anak. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai teman, atau artinya guru berperan sebagai teman atau bagi murid, artinya di situ apakah guru itu berperan sebagai teman bagi murid, apakah itu setuju juga atau tidak? Jadi guru itu sebagai teman bagi murid, apakah Bapak Ibu setuju terkait dengan pernyataan hal tersebut? Setuju ya? Tergantung waktu. Tergantung waktu. Ibu-ibu, untuk ibu satu ya, bukan ibu pangkat dua. Ya, jadi kemudian dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 kita setuju semuanya untuk dapat meningkatkan prestasi anak, untuk dapat mendisiplinkan anak, kita sepakat setuju.
Baik, kita nanti jawabannya adalah kita bisa nanti dipikir-pikir dulu, dipikir-pikir sendiri nanti ketika materi yang akan berlangsung nanti kelanjutan dari materi. Lanjut Pak Dekan. Oh, maaf ya. Kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada yang namanya di situ adalah motivasi eksternal, kemudian ada yang namanya di situ adalah motivasi internal dari disiplin positif seperti yang dipaparkan tadi oleh Bapak Badrul Rahman. Kemudian yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi munculnya motivasi itu dari luar. Jadi di situ yang jelas ada yang namanya hukuman atau konsekuensi, itu jelas. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Jadi kemudian kalau dikaitkan dengan disiplin positif yang sudah dipaparkan, apakah saya akan mendapatkan imbalan apabila saya melakukannya? Jadi itu adalah otak kita akan berlaku di situ dari pengaruh dari luar, itu jelas dan pasti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yang datangnya dari disiplin positif motivasi dari internal dan dalam. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Apakah nanti di sini ketika menghargai diri sendiri, apakah juga kita akan mendapatkan penghargaan yang sama dari orang lain? Jadi teori motivasi perilaku manusia itu berangkat dari pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Kita lanjut. Kemudian ada filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Kita sering mendengar nama dari Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah sebagai dengan beberapa filsafat psikologi dari pendidikan, bahwa di situ Ki Hajar adalah merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu adalah salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pemikiran konsep keteladanan. Sikap merdeka pada halaman 49 saya juga tidak tahu ini dominannya. Pasti di situ kita merdeka untuk melakukan sebuah pembelajaran. Arti merdeka bahwa di situ kita bisa memerintah dan kemudian bisa terlepas dari perintah. Akan tetapi kita harus mempunyai kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Mungkin sampai di sini bisa difahami. Nyakit hatinya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi bisa dikena dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk, seperti yang sudah kita praktekkan tadi dengan dengan kepala tangan tadi terkait dengan apakah kita akan melepas terkait dengan barang tadi, padahal barang itu adalah barang yang berharga. Jadi seseorang melakukan sesuatu untuk mempunyai suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Won pada tahun 1993. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan hukum, penghargaan pemenang kecepatan, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi kemudian itu adalah bentuk-bentuk yang dihukum oleh penghargaan lewat seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah dengan penghargaan kita bisa mendisiplinkan anak? Apakah dengan kita melakukan atau memberi penghargaan bisa untuk mengangkat prestasi anak?
Jadi kemudian ketika dihukum oleh penghargaan, maka apakah pertanyaannya, apakah ini disahkan, apakah berangkat dari motivasi diri sendiri, apakah kita bisa nanti untuk melakukan disiplin positif kalau memang itu semata-mata hanya mengejar penghargaan. Jadi sampai di sini mungkin bisa dipahami. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi penghargaan menurunkan kualitas itu adalah menurut Alfie Klot. Jadi dihukum oleh penghargaan, endingnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika anak-anak melakukan kreativitas tidak berasal dari dalam diri, tidak berasal atas motivasi dari diri. Itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas. Seperti yang saya katakan tadi, akan mengurangi terhadap beberapa hal terkait dengan ketika dihubungkan dengan pembelajaran misalkan seperti pertanyaan tadi. Jadi nihil ketika penghargaan itu diberlakukan, maka di situ tadi akan dapat mengangkat prestasi siswa. Itu nihil. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab. Ketika penghargaan itu dilakukan atas dasar untuk mengangkat prestasi dari anak misalkan. Padahal di situ jelas penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, silakan. Dengan namanya sekalian karena kita belum kenal juga. Terima kasih bahwa saya mendidik atas apa yang disampaikan. Saya rasa segala sesuatu yang bernilai baik itu pasti karena ada penghargaan. Salah satunya adalah ketika kita belajar di kelas siswa misalnya. Kalau dia tanpa dikasih rapor, apa itu adalah satu penghargaan? Nilai, nah itulah penghargaan. Kalau mengacu pada teori ini, berarti artinya siswa bagaimana harus dikasih penghargaan terus kan jadi belajar. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan teori ini? Oke. Jadi kemudian kita kalau hari ini adalah kita melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau kemarin pada tahun sebelumnya kita melaksanakan dengan yang namanya K13. Nah, kalau dikaitkan dengan penghargaan, jadi hal tersebut memang iya ada motivasi tersendiri, ada motivasi, tapi jangkanya itu pendek. Artinya hanya cuma ketika dikasih penghargaan mereka akan lihat, misalkan untuk melakukan proses pembelajaran, belajar di rumah misalkan, belajar di sekolah. Ketika hanya mereka mau mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana kita melakukan hal lain? Artinya dengan kurikulum merdeka yang sudah kita yang sudah diterapkan oleh pemerintah, maka di situ berangkat dari kurikulum merdeka itu bagaimana tidak ada lagi yang hanya berangkat, tetapi berangkat dari motivasi diri sendiri, sehingga di situ jangkanya akan panjang. Nah, kita seri-seri Pak. Ya, berarti kesimpulannya bahwa setiap nilai rapot itu bisa dikatakan penghargaan pada sendiri. Nilai rapot itu ketika kelas, nah anda yang ada disiplin naik kelas itu kan penghargaan. Kalau kita mengacu kepada hal yang teori itu berarti nggak bisa naik kelas, nggak usah dikasih rapot, yang penting belajarnya nyaman sudah selesai. Dan saya rasa ketika itu yang dipakai, maka anak-anak banyak yang tanya, oh sama siapa saya sebenarnya harus bersaing. Berarti motivasi belajar dulu. Secara otomatis kalau kita mengacu kepada teori harus dasarnya dari intrinsik dari diri sendiri. Sudah ya. Jadi menurut hemat saya, ketika misalnya terkait dengan nilai rapor, jadi kalau kurikulum K13 kemarin yang saya pahami adalah ketika di situ ada yang namanya peringkat, ada yang namanya 10 besar misalkan. Bukan misalkan, karena kita sudah melakukan itu 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tetapi dengan kurikulum merdeka sampai hari ini, apakah saya kurang upgrade terkait dengan kurikulum merdeka, dan nyatanya di situ tidak ada nilai misalkan 90 peringkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 untuk kurikulum merdeka.
Tetapi di situ adalah bentuk penilaiannya adalah pada atap itu menurut hemat saya ya, menurut hemat saya. Entah nanti kalau memang kita kaitkan penghargaan dengan nilai apa namanya nilai rapor, kita akan nanti ke fasilitator atau pengajar praktek saya. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, itu menurut saya. Jadi K300 itu tidak pengaruh, di situ sistem peringatan. Mungkin cukup. Ada yang meramaikan suasana. Siap. Ya, jadi kemudian itu menurut pengalaman saya ketika K13 kemarin kita memang ada yang namanya peringkat 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dan kemudian kita karena ada sistem atau aturan kurikulum merdeka, kita tidak ada yang namanya peringkat tetapi dengan nilai bukan abstrak, tetapi kemudian di situ ada nilai misalkan IPAS misalkan karena hari ini merdeka IPA dan sosial kita melihat di situ dengan nilai latennya saja, walaupun di situ ada nilai A, B, tetapi tidak ada peringkat. Itu yang saya pahami. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Penyiksaan. Kenapa Pak? Menurut saya penyiksaan. Penyiksaan Pak. Kita tidak melewati batas itu, tetapi pilihannya ada dua, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Kalau saya yang akan begini, ketika tulis 10 kali dalam 10 baris dalam buku saya, karena saya kreatif, saya fotokopi selesai. Siap. Tapi kemudian di situ bentuk hukuman 100 kali itu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman Hukuman ya. karena itu menyiksa kalau sampai 100 kan capek. Siap. Marah dan kesal. Hukuman. Ibu-ibu sepakat hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Karena saya pernah dihukum. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya pergi sekolah. Artinya itu ibu-ibu hukuman ya. Hukuman. Jadi kita sepakat Ya, karena memberatkan. karena menyiksa katanya kalimat tadi. Kemudian yang kedua, lari mengikuti lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3 ya konsekuensi. Hukuman ya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita sepakat, audien Bapak Ibu, hukuman. Menggantikan kertas tugas tebal yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ibu-ibu, karena ibu 2 sekarang ini bukan ibu 1 ya. Konsekuensi ataukah hukuman ibu? Konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Nur Rahman? Ya, sama saja. Sama saja konsekuensi. Konsekuensi ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu syariat sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak ya Pak, tidak. Karena mengenakan sepatu hitam. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya.
Konsekuensi atau hukuman? Masalahnya hukuman. Ya, nanti jawabannya ada di mimbar selanjutnya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ataukah konsekuensi? Kembali. Nanti agak nyambung itu Pak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, padahal dia tidak pakai sepatu. Tidak ada. Tidak. Ya. Lanjut Pak Batul, kita sama-sama melihat jawabannya. Nah, oh itu tidak ada ya. Ya. Jadi mencatat 100 kali adalah hukuman, lari dari lapangan basket 2 kali hukuman, murid diminta push up 5 kali adalah hukuman. Konsekuensi harusnya ya. Menggantikan kertas tugas tempat yang telah dikerjakan itu adalah bentuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah bentuk konsekuensi. Tapi satu pertanyaan untuk Bapak Ibu, kenapa harus bentuk hukuman atau konsekuensi? Pak Henry mungkin kenapa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu sebagai bentuk konsekuensi? Alasannya kenapa? Membersihkan tumpahan air di meja. Ya. Karena itu merupakan tanggung jawab dia. Karena dia lalai sehingga menumpahkan air di atas meja. Di atas meja tidak sengaja ya Pak ya. Siap. Tidak sengaja bentuk sebuah ketidaksengajaan, maka di situ adalah konsekuensi. Masuk pada konsekuensi. Mungkin dimengerti ya untuk terkait dengan tindakan guru terkait tugas bentuk hukuman atau konsekuensi. Sudah dipahami mungkin ya? Sudah ya, kita lanjut. Nah, sebelum masuk materi perbedaan hukuman dan konsekuensi kita sama-sama melihat. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah perbedaannya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak ada alasan, tidak ada sebab dan tidak ada akibat. Jadi sesuatu itu harus terjadi. Ya, kemudian yang kedua membuat anak sakit itu adalah untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensinya membuat anak masih zaman dalam jangka waktu pendek. Jadi itu adalah beberapa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sampai di sini mungkin ada sebuah pertanyaan menurut Ferry dari bapak, ibu-ibu. Kita sama-sama sharing di sini, sama-sama belajar. Karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang ada di sini adalah orang-orang yang memang punya mindset, punya pemikiran yang lebih dari saya, dan karena saya cuma sekedar guru SD saja. Silakan Pak Abdullah. Melihat ini konsep perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita lihat di sini, ini pun sering terjadi dalam kehidupan saya sebagai seorang pendidik, bahwa membuat ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang poin nomor 2, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama, kemudian yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Ini sering terjadi yang kita hadapi sekarang kurikulum merdeka. Kalau kita lihat karakteristik siswa kita itu berbagai macam karakteristik, pola pikir mereka berbagai macam. Bahkan hukuman yang akan diberikan pada anak itu, saya hampir kehilangan akal kalau melihat strategi anak akal dan kalau melihat keadaan siswa yang di Pulau Kangean ini, khususnya Medan dan daratan. Nah, hukuman fisik, kadang hukuman fisik itu maupun hati, ucapan saya sendiri di bawah. Kadang kalau sudah tidak mood sama anak itu,
Kalau sudah kelewatan saya pukul. Padahal di sini hukuman fisik itu tidak boleh katanya. Kemudian saya sering juga membuat hukuman pada anak saya keluarkan. Tidak boleh ikut pelajaran saya, atau misalkan praktek tidak boleh ikut pelajaran saya, biar ada efek jerah. Dan dari sini, apakah ini yang antara keduanya ini, antara konsekuensi dengan hukuman itu sebenarnya beda-beda jauh. Apakah dihukum dengan ini nanti masuk konsekuensi, kemudian masuk hukum ini, atau masuk hukuman? Jadi saya rasa di kurikulum 3 merdeka sekarang itu membuat orang merdeka katanya, merdeka semuanya. Jadi harus merdeka terhadap diri sendiri, kemudian merdeka dengan kemampuan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Menla, tepuk tangan untuk Pak Menla. Ya, jadi kemudian perbedaan beberapa bentuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti Pak Menla kita belajar bersama. Ada nanti kalimatnya ketika perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada jalan keluarnya. Karena nanti ada segitiga eksekusi ya. Jadi di situ ada jalan keluarnya. Makanya tadi saya buat bahasa normatif. Apakah dengan pemberian hukuman dapat meningkatkan mendisiplinkan anak, mendisiplinkan murid? Setuju semuanya kan? Setuju. Karena yang pasti memang itu yang ada di benak kita masing-masing, di benak para bapak dan ibu-ibu. Lanjut Pak Badrul. Oh, selesai. Ya, saya kira cukup di sini. Kurang berkenan dan tidaknya mohon maaf karena inilah mindset yang saya punya dan kemudian mudah-mudahan bisa masuk di pikiran Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak ini. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat. Kemudian materi selanjutnya tentang kegiatan kelas akan dipaparkan oleh Bapak Yaga. Waktu depan Bapak Betul ya. Dipersilakan Bapak Betul. Terima kasih. Saya sampaikan. Saya kebagian lagi oleh Ibu. Jadi saya sedikit menambahi tentang materi tadi. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Perbedaannya begini Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu hal yang memang harus terjadi. Di situ tadi ada perbedaan. Anak disuruh keliling lapangan basket 10 kali karena tidak mengikuti pelajaran PJOK. Karena mungkin Bapak Ibu sebelum mereka datang, siswa tersebut datang, sebelumnya siswa yang lain disuruh keliling 10 kali lapangan. Mungkin seperti itu. Jadi memang hal ini sebenarnya tidak dihukum, tapi hal yang harus terjadi pada mereka sebenarnya. Kalau beda dengan hukuman, dengan yang nomor berapa tadi? Yang disuruh lari, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Tidak ada hubungannya. Kalau yang paling bawah itu ada hubungannya. Jadi bukan ada hubungannya dengan pelajaran petaskes itu. Mungkin bisa sedikit membantu. Terus untuk materi saya tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini kita akan memahami perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya sering dulu waktu Pak Yudi itu guru penjaskes di sini, Pak Yudi itu sebenarnya sering membuat keyakinan sekolah. Saya sering, masih ada, ditempel di semua masih ada. Jadi keyakinan sekolah yang dibuat. Tapi saya yakin juga beliau belum paham apakah itu yang dimaksud keyakinan yang ditulis itu adalah keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan
kelas itu sifatnya lebih abstrak dan lebih halus, bahasanya itu lebih halus. Misalnya seperti ini, saya contohkan aja karena agaknya saatnya masih ada 2 materi lagi yang belum disampaikan, saya singkat-singkat saja. Siswa dilarang membuang sampah, misalnya seperti itu di dalam kelas. Itu peraturan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas yang berubah, kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi hal-hal positif kita tanamkan kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi kayak intinya kalimat-kalimat positif kita bangun, kalimat-kalimat negatif kita buang seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu turunan sebenarnya, turunan dari atau penjabaran dari peraturan kelas. Jadi tidak mungkin bertolak belakang dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalau sekolah peraturannya seperti ini, keyakinan kelas kita bangun sehalus mungkin, ya, sepositif mungkin seperti itu. Biasanya ini tugasnya wali kelas dulu, wali kelas, terus kesiswaan, kalau siapa. Nah, peraturan kelas dibuat oleh sekolah dan menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita harus, peraturan itu kita harus ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi hal yang positif. Terus yang awalnya di kelas, bagaimana kita terapkan di lingkungan sekolah, sehingga nanti menjadi lingkaran apa istilahnya ya, membangun lingkaran positif di sekolah itu, terbentuk suatu lingkaran positif. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan kemarin, apakah tidak bertolak belakang antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang dibuat oleh sekolah atau visi sekolah? Tidak, Bapak Ibu. Karena memang kalau di SMA, BP itu tugasnya, pernah kemarin kita bahas, BP itu tugasnya mencari siswa yang salah gitu ya Pak, menyelesaikan yang salah gitu. Nah, saya kemarin minta kepada pihak BP untuk merubah kalimatnya, misalnya siswa terlambat dapat itu dihilangkan, lah. Jadi dijadikan kalimat-kalimat yang lebih positif. Jadi kalau peraturan itu yang di antara kesepakatan kelas ini Bapak Ibu, yang mana peraturan dan yang mana keyakinan kelas. Yang kiri yang hijau, apa yang putih? Yang peraturan apa yang ini Bapak Ibu? Yang ini keyakinan kelas. Jadi yang hijau itu peraturan, yang putih itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dapat kita pahami di situ, maknanya sama, tapi dari penyampaiannya berbeda, Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu untuk membentuk psikologis anak itu tidak memikirkan hal-hal negatif lagi, Bapak Ibu, walaupun dia itu melakukan kesalahan. Itu ada lanjutannya, Bapak. Nah,
kelasnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika pinjam buku, kembalikan kepada tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Kerapian milik kita bersama. Kerapian milik kita bersama. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan ada yang bisa nggak? Saya juga tidak bisa ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini hal positif semua di peraturan itu, tapi diminta di keyakinan kelas itu harus lagi. Jadi ini keyakinan kelasnya, ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, yang tadi dalam menggunakan narkoba itu adalah kesehatan, menggunakan masker kesehatan, keselamatan. Nah, materi saya pendek-pendek begitu. Nanti di pertanyaan saja sambil membantu kita sharing-sharing. Nantinya kita itu jadi guru diharapkan seperti apa sih sebenarnya. Inilah pemateri yang keempat, 5 dan 6 akan menyampaikan tujuan kita sebagai guru itu diharapkan oleh pemerintah itu seperti apa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Jaka. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Vidyarta Jaka dari SMKN 1 Arjasa Kolo-Kolo. Kebetulan pada hari ini saya diundang oleh Pak Badrul untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata. Oke. Untuk materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia yang pada umumnya yang kita butuhkan. Jadi yang pertama, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak bisa dipungkiri bahwa siswa kita itu nantinya juga membutuhkan nilai-nilai yang seperti di gambar. Butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan, butuh kesenangan, dan juga butuh kebebasan. Jadi kita sebagai pendidik, ketika siswa kita itu dalam bermasalah tanda kutip, kita tidak bisa serta-merta langsung menyalahkan atau menghukum siswa kita. Jadi contohnya, ketika siswa kita itu terlambat ke sekolah, mungkin di rumahnya ada sesuatu yang seperti membantu orang tua. Jadi kita harus memahami dulu apa sebenarnya yang terjadi pada siswa kita. Next. Nah, kebutuhan dasar tadi itu mendasari posisi kita sebagai guru untuk mengambil sikap kepada peserta didik kita, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Next. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Saya pribadi, saya pernah melakukan sifat atau posisi penghukum. Saya pernah juga di posisi merasa bersalah dan posisi teman. Untuk posisi pemantau dan manajer saya masih sedang saya usahakan.
Karena sebab kita sebagai guru itu alangkah baiknya posisi kontrol kita itu ada di minimal pemantau atau manajer. Apa sih ini Pak? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita langsung pada contoh kasus saja Bapak Ibu. Jadi contoh kasus yang pertama, ada siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ketika kita itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, maka kalimat yang kita ucapkan itu kira-kira seperti ini. Sekarang kamu hormat kepada bendera selama 1 jam. Ketika kita mengucapkan seperti itu atau hal lain yang mungkin mirip dengan itu, kita berada di posisi penghukum dengan nada yang keras dan tegas. Yang kedua, ayolah, harus berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu membuat Bapak kecewa. Di sini posisi itu disebut dengan posisi membuat merasa bersalah. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah, jadi tidak nyaman pada guru, jadi selalu menyalahkan dirinya sendiri dan bahkan dia lebih mengelak atau berbohong ketika kita menanyakan hal seperti itu. Next. Nah, ini yang ketiga, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini adalah hal yang atau posisi yang sering juga saya lakukan karena saya kebetulan mengajar di tingkat SMA dan SMK, di mana umur mereka itu sudah berada di akhir remaja di tingkat dewasa. Jadi saya bisa memahami siswa saya sendiri dengan menggunakan posisi teman. Jadi untuk posisi teman ini kita berusaha menjadi teman siswa kita, merasakan apa yang siswa kita rasakan. Ayo dong, bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan dikirim lagi. Pada posisi ini kekurangannya adalah siswa itu tidak akan patuh kepada semua guru, akan patuh kepada siswa guru yang hanya dianggap sebagai temannya. Ketika itu berhadapan dengan guru yang lain yang tidak menjadi temannya, maka sikapnya akan berbeda, Bapak Ibu. Untuk sifat selanjutnya adalah pemantau. Nah, ini adalah sifat yang masih saya coba untuk gali lebih lanjut. Kamu sudah melanggar aturan. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Jadi guru itu tidak serta-merta langsung menyalahkan atau menghukum, membentak siswa, tapi guru itu menanyakan dulu apa konsekuensinya dari pelanggaran yang telah dibuat, mengingat kembali aturan atau peraturan kelas yang pernah dibuat dulu. Nah, ini yang terakhir yang pemerintah harapkan, di mana kita sebagai guru bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi pada posisi manajer ini, siswa itu kita ajak ngobrol, kita tanyakan apa kesalahannya terlebih dahulu, dan kita bantu mencari masalah, solusinya untuk menyelesaikannya. Nah, diharapkan pada posisi manajer ini, siswa itu mendapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalamnya, dengan cara menumbuhkan keyakinan diri yang ada di dalam siswa, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut disanksi, bukan karena takut untuk diberi penghargaan, tapi karena munculnya motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita munculkan keyakinan siswa itu sendiri. Next. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang positif dan negatif dari sifat-sifat tadi. Untuk menghukum biasanya itu kata-katanya itu menghardik, menunjuk dan menyakiti atau bahkan menyindir.
Nah, untuk membuat merasa bersalah, biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada siswa kita. Nanti di akhir ini ada dampaknya. Nah, untuk teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita membantu sebagai teman. Nah, untuk memantau itu menghitung dan mengukur. Maksudnya mengukur atau mengingat kembali aturan yang telah siswa langgar dan setelah siswa tidak kesepakati. Yang terakhir, manajer itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Itu menanyakan pertanyaan aturan dan keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu, sehingga siswa itu meyakini bahwa tindakannya salah. Ini hasilnya. Dampaknya dari pembuku itu, siswa itu cenderung memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Jadi dia itu tidak menerima kesalahannya atau tidak bisa menerima pelanggarannya, malah dia cenderung menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong dan bisa mengulangi kembali. Karena rasa pada penghukum ini, rasa yang ada di siswa itu hanya rasa takut untuk dihukum, takut untuk ditegur, bukan motivasi dari keyakinannya diri sendirinya. Untuk membuat merasa bersalah, itu hasilnya siswa itu akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Karena dengan rasa yang kecewa yang sangat tinggi, biasanya siswa akan menyembunyikan sesuatu yang telah dia lakukan. Nah, untuk teman, itu ketergantungan. Artinya, ketika kita berada di posisi teman, ketika kita tidak ada di sekolah atau berhadapan dengan guru lain, maka siswa itu akan ketergantungan kepada guru yang telah dianggap temannya. Ketika kita berhadapan dengan guru yang sudah tidak dianggap temannya, itu sifatnya atau kelakuannya akan berbeda lagi, tidak sama dengan guru yang dianggap temannya. Pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi siswa itu merasa diawasi, merasa diperhatikan, merasa disanjung ketika kita berada di posisi pemantau. Yang terakhir, manajer menyatakan watak dan karakter, menguatkan watak dan karakter. Jadi yang ditumbuhkan pada posisi manajer ini adalah karakter dari siswa itu sendiri. Jadi menumbuhkan keyakinan apa yang telah diyakini bersama, sehingga siswa itu muncul rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Next one. Nah, sekarang saya yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika ada seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya pemantau. Ada yang lain? Pembuat, ya, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi di situ ada kata-kata kecewa. Jadi membuat siswa itu merasakan bahwa dirinya itu sudah mengecewakan gurunya. Jadi dia merasa bersalah sekali karena telah mengecewakan gurunya. Next. Nah, ini yang selanjutnya, jadi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada dong? Bisa jawab? Ya, itu adalah contoh posisi manajer, di mana dia seorang guru itu menanyakan rencana atau tindak lanjut untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, ayolah lakukan ini demi saya atau demi Bapak. Ya, sebagai teman. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang terakhir, apakah kamu tahu konsekuensinya jika terlambat? Kira Bapak Ibu? Ibu? Memantau. Nah, nanti gimana aksinya, gimana cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan posisi kontrol akan dijelaskan oleh
akan dijelaskan di materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Bapak Sasmito. Terima kasih Bapak Ibu. Itu penjelasan dari posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, saya ucapkan doa Jaka, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Untuk materi berikutnya tentang segitiga restitusi akan saya sampaikan sendiri ya. Terima kasih. Materi berikutnya tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menyiapkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tidak melihat. Itu tadi untuk restitusi. Next. Nah, sekarang masuk ke segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Nah, pada di sini untuk segitiga restitusi ini termasuk posisi kontrol manager. Jadi pada intinya di sini tadi kan sudah dijelaskan untuk 5 posisi kontrol yang pas pada segitiga restitusi itu adalah posisi manager karena di sini pada intinya. Ya. Kemudian pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan atau langkah. Di mana tahap pertama atau langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian lanjut nanti ke validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Setelah itu langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada 3 tahapan untuk menangani kasus atau permasalahan. Di mana posisi kontrolnya adalah manajer. Jadi harus menggunakan 3 tahapan ini. Next Pak. Lanjut. Nah, di sini untuk tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berarti di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada murid bermasalah, itu nanti bagaimana dia akan berubah menjadi memperbaiki dirinya. Ya, bukan menembus kesalahan, tapi bagaimana bisa memperbaiki kesalahan itu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi nanti ada yang mempunyai kebanyakan itu bisa sukses gitu, dari perbuatan itu. Ini Pak. Kemudian yang kedua yaitu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah atau surat kebutuhan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Ini Pak, lanjut untuk tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, nanti di sini siswa menemukan keyakinan. Guru menanyakan keyakinan kelas apa, sehingga nanti siswa fokus ke keyakinan itu. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik. Artinya nanti murid itu punya kesadaran di sini ya untuk memperbaiki itu. Jadi dari diri sendiri itu muncul ada solusi untuk memperbaiki permasalahannya, bukan dari luar atau dari dalam sendiri. Dan kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan yang dibentuk di kelas dengan tindakan yang salah. Ini Pak. Nah, di sini misalnya ada contoh kasus ya. Kasus misalnya ada sebuah
seorang siswa, Dewi tidak bersemangat dan sering mengantuk di kelas, sehingga tidak mengerjakan atau membuat tugas. Nah, di mana dalam kelas itu ada salah satu nilai kebaikan yang sudah disepakati dan diyakini semua keluarga kelas, yaitu bertanggung jawab. Ya, jadi kesepakatan atau yang kelas itu adalah bertanggung jawab yang sudah diyakini keluarga kelas itu. Itu adalah contoh kasusnya. Nah, nanti untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan skenario, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Posisinya di sini adalah kita sebagai guru, yaitu sebagai posisi kontrol manager, ya, manager. Jadi menggunakan cara penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Ini Pak, coba. Nah, di sini misalkan contoh skenario-nya. Guru, ya, di situ saya guru misalnya, apakah guru tahu kenapa kamu dipanggil Bapak? Nah, akhirnya murid di situ tidak mungkin mengenai tugas Pak. Kemudian guru bertanya, ya betul. Tapi apakah kemarin beli masuk? Murid menjawab, saya masuk Pak, tapi saya tidak memberikan tugas dari Bapak. Guru juga bertanya lagi, memberikan, Dewi, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira kenapa Dewi tidak membuat tugas? Di pada posisi ini adalah menstabilkan identitas. Ya, di sini. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa yang merasa bersalah itu kita redamkan emosinya, ya. Jadi biar dia bisa tidak merasa jengkel, ya, seperti itu. Jadi kita bisa menstabilkan emosinya. Next Pak. Nah, di sini nanti murid menjawab, saya capek, alasannya ya, saya capek dan mengantuk karena tadi malam saya dihitungkan sampai jam 1 malam. Jadi pas di sekolah saya mengantuk. Itu alasannya murid ya. Kamu masih ingat kegiatan kelas kita? Masih Pak? Kalau masih ingat, kira-kira apakah kamu sudah melakukan kegiatan kelas? Belum Pak. Nah, di sini sebagai guru menanyakan kegiatan kelas yang sudah disepakati tadi, gitu ya. Jadi menanyakan kegiatan kelas yang sudah disepakati, sehingga nanti siswa itu sudah ngerti akhirnya pada keyakinan yang sudah disepakati, dan nanti siswa itu menemukan solusi apa yang harus kita lakukan oleh murid tadi, sehingga mendapatkan solusinya seperti itu. Coba Pak. Nah, keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Ya? Murid menjawab selalu bertanggung jawab. Dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu bertanggung jawab. Nah, guru, ternyata kamu tahu sekarang. Apakah kamu sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Akhirnya murid tadi memberikan solusi. Yaitu solusinya adalah, ya Pak, yang pertama saya mau minta maaf karena saya tidak memberikan tugas dari Bapak. Yang kedua, saya pindahkan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan memberikan tugas hari ini dan memulainya besok. Dan di sini pada posisi ini, di sini murid itu sudah bisa memberikan solusi dirinya sendiri. Jadi punya kemauan, motivasi untuk memberikan solusi pada permasalahan itu. Jadi dia bisa secara motivasi itu muncul dari dirinya, gitu Pak ya. Jadi bisa memberikan solusi tanpa harus guru itu harus seperti ini enggak. Jadi dia bisa memberikan solusi sendiri. Seperti itu. Nah, hanya guru di sini baik Dewi, Bapak mengapresiasi tanggung jawab yang sudah dilakukan. Sekarang Dewi boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Itu adalah contoh kasus segitiga restitusi pada materi ini. Terima kasih.
Itu materi terakhir saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu langsung. Oke, lanjut ya, langsung pada sesi pertanyaan. Silakan saya buka pertanyaan sesi pertama, yaitu 3 pertanyaan, 3 penanya. 1 pertanyaan saja ya. Oke, 1 pertanyaan, silakan. Silakan. Setelah kita dengarkan bersama, baik itu posisi kita sebagai apa, mengontrol teman atau merasa manajer, itu sebenarnya sudah kita menjalani bersama di dunia pendidikan. Cuma kita saya paham bahwa istilah itu baru saya dengarkan saat ini, walaupun prakteknya sudah sering kita lakukan. Nah, 1 pertanyaan bagi saya pribadi, misalnya saya sebagai posisi kontrolnya sebagai umum, kalau sudah tidak, apakah kita akan terus memberikan hukuman bagi anak yang tidak mau berubah? Memang karakternya anak ini suka membuat onar, suka terlambat, sementara kurikulum yang diterapkan pemerintah adalah kurikulum merdeka. Ini anaknya kita mau terapkan begini tetap tidak mau berubah. Jadi teman tidak mau mendengarkan. Mau jadi manajer, sebagai manajer dia acuh-acuh. Selanjutnya bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka kepada anak seperti ini? Misalnya anak ini memang problem di rumahnya, ketika kita tanyakan memang benar-benar anak bermasalah, orang tua bahkan lingkungannya tidak mendukung. Ini kita repot. Akhirnya kita limpahkan kepada sebagai guru pengajar, kita limpahkan langsung. Kita langsung kecewa dan putus asa. Sudahlah, tertawa di kelas. Yang penting saya mengajar, tidak mau jadi pendidik, saya pengajar saja. Yang penting sudah tersampaikan materi, begitu saja. Jadi bagaimana mengatasi yang seperti ini? Apakah kita stop anak ini? Sudahlah, kamu tidak pantas sekolah di sini. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi memang kasus seperti itu dilematis ya, dilematis. Semua ini rata-rata di sekolah banyak terjadi hal ini. Dan memang kedepannya ini kita itu harus sebagai guru itu harus sabar, memang harus mau sabar sekali menangani. Jadi makanya kan di situ kan ada posisi kontrol manager. Itu memang menangani anak itu bagaimana hanya terbuka. Jadi tidak bisa dengan cara kasar bisa. Jadi manajer itu bagaimana menyentuh perasaannya sehingga anak itu bisa berubah. Mungkin ada panjangan teman-teman. Jadi menurut saya pribadi Pak, mungkin itu perlu kolaborasi antara teman guru, wali kelas dan juga mungkin guru BK untuk melaksanakan posisi di rumahnya. Jadi kita mungkin bisa kita ketahui dulu permasalahannya di mana, apa yang diinginkan oleh siswa ini. Karena saya pernah mendapati siswa itu di SMK saya. Jadi yang saya lakukan itu saya ke rumahnya, tidak ada orang tuanya, memang tinggal ke Malaysia aja, tinggal bersama neneknya. Jadi anak ini merasa kurang kasih sayang, minta diperhatikan di sekolah. Jadi ulahnya dia itu hanya ingin untuk diperhatikan oleh temannya, minta pembuktian kepada temannya bahwa anak ini memang kurang perhatian. Jadi memang kita sebagai guru itu butuh yang namanya kolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru BK untuk mengatasi setiap masalah. Karena setiap masalah itu insya Allah ada yang namanya solusi. Untuk penerapannya, posisi kontrol itu sebenarnya tidak harus manajer Pak. Itu menyesuaikan dengan lingkungan, bisa memantau atau manajer, misalkan dengan permasalahan yang didapati oleh siswa kita.
sedikit menambah lagi untuk pertanyaannya Ustadz Saiful. Kalau di SMA itu memang benar-benar dilema. Pemantau itu cara tegasnya kita itu menerapkan peraturan yang ada. Misalnya terlambat ke sekolah, ulangkan peraturannya. Ya sudah, ulangkan. Itu pemantau, tidak mau ngambil resiko lagi. Jadi kamu sudah terlambat, pulang. Gitu. Jadi pemantau itu menerap peraturan yang ada di sekolah. Nah kalau manajer itu tidak, yaitu menggali sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi harus digali dulu apa sih yang belum terpenuhi kebutuhan siswa ini untuk sampai dia itu melanggar. Jadi intinya kesimpulannya bergeser Bapak Ibu ya. Kita dinamis dari manajer bergeser ke pemantau, dari pemantau bergeser ke manajer. Jadi sesuai dengan kebutuhan tadi katanya Pak Jaka. Seminimal mungkin itu pemantau. Jangan sampai ke penghukum. Jadi sebentar, kita akan perlu Pak, kita perlu kasus ini. Jadi ketika kita berpindah-pindah posisi dari pemantau ke manajer dan kepada yang penghukum. Nah ini kasusnya terjadi di sekolah kita misalnya ya, misalnya sekolah kita, ada ini sudah kita penuhi untuk dalam 5 dasarnya ini. Kalau maksud saya, kenapa kita tinggalkan misalnya. Kemudian permasalahan kita berikan solusi, tapi kita tetap tidak berubah ini. Apakah itu sudah tidak berlaku? Mungkin di satu sekolah ada istilahnya target kriteria, kalau ada yang sudah terpenuhi 5 dasarnya, sudah kita ayomi dengan kita menjadi teman, terus tidak ada perubahan. Begitu betul. Tidak ada perubahan dengan kita berpindah posisi dari pemantau teman, sahabat atau apa. Apa tindakan kita selanjutnya sebagai pengajar? Apakah kita berputus asa serahkan langsung kepada yang berhak, BK-nya atau apa begitu? Sementara harapan kita memang benar, semua guru pasti mengharapkan anak didik itu pasti baik mengikuti apa yang kita katakan. Apa dibinasakan atau tetap dibina sementara ketika kita bina berpengaruh kepada siswa 30 satu bermasalah kita jadikan kebutuhan 5 dasar yang kita penuhi ternyata tidak berubah. Daripada berpengaruh kepada 29 orang, apakah tetap dibina dengan kita terus sampai berapa waktu lama dia kita terus, atau kita binasakan diberikan solusi pindah seperti sekolah yang sudah terjadi. Terima kasih Bapak Saiful untuk pertanyaannya. Nanti saya datangi langsung ke pondok ya, karena memang waktu Pak. Nanti saya datangi ke pondok, kita bahas, kita pecahkan bersama begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi beberapa materi sudah dipaparkan oleh teman-teman, dan di sini juga saya selaku moderator sekaligus pengacara, apabila ada kesalahan selama pelaksanaan acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Acara berikutnya saya tutup dan doa. Saya persilakan untuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Allah jadikanlah kehidupan kita semakin berkembang, semakin baik ke depannya. Jadikanlah apa yang kita lakukan di sore hari ini adalah motivasi kita mengubah diri kita sendiri dan untuk orang lain. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.